kita juga keparah. Enggak. Ya. Ini yang paling penting juga salah satunya, jenengan kalau dibuka ya ada stikernya sudah dipasang apa belum? Ayo. Dicek dulu Bu, Dicek dulu di buku KIA-nya. Stikernya diisi ya. Stiker P4K diisi ya Bu ya. Yang paling penting adalah sebenarnya penting semua ya Bu ya. Iya. Bahas aja satu-satu dokter. Yang Semua pertama, ibu hamil wajib tahu HPL-nya, tanggal kira-kiranya. hari perkiraan persalinan kapan, ibu harus tahu. Kenapa harus Wetonnya tahu? gimana Bu? Wetonnya gimana wetonnya? Nggak usah dibahas deh betulnya. Yang penting harus tahu. Harus tahu. Kalau ibu tahu, berarti ibu tahu siap-siap. Kalau ibu tahu ini tanggal perkiraan, ibu kan harus siap-siap. Nggak usah jalan-jalan kemana-mana yang jauh. Nanti pergi jauh malah melahirkan di bis ya dokter. Iya, di angkot. Jangan. Ya, Yang itu hari penting perkiraan persalinan. Yang kedua apa dokter? Yang kedua adalah penolong. Iya. Jangan pasti kalau misalnya mau lahiran kan ada keharusan USG betul ya Bu ya. Plus minus ya sebenarnya Iya, kayaknya. iya. Yang penting jenengan tahu apakah ada Menentukan. indikasi jenengan harus dirawat kecuali di layanan primer. Apakah jenengan harus dirujuk oleh SPOG, harus lahiran dengan SPOG, jenengan pasti harus sudah tahu. Kalau memang mau di layanan primer, jenengan harus menyiapkan ya Bu ya. Iya, harus menyiapkan. Artinya gini, semua ibu hamil harus mempersiapkan dengan siapa akan melahirkan. Dengan bu bidan siapa, dengan klinik mana, dengan rumah sakit mana, itu sudah harus dipersiapkan. Supaya apa? Sewaktu-waktu kroso kenceng-kenceng dokter, nggak bingungin banyak loh dokter. Biasanya pada bingung, ini mau dibawa kemana ya? Wah, pada bingung kan dokter. Iya. Nah, kalau kita sudah tahu, suami diajak komunikasi, keluarga diajak komunikasi, sehingga saat terasa kenceng-kenceng, langsung ke tujuan yang sudah direncanakan. Selain itu juga kalau memang Bu Rani bisa membagikan. Oh iya, ini. Seperti Stiker, ini ya. Stikernya terima kasih Bu Rani. Stiker ini bisa dibagikan, bisa ditempel, ditulis semua ya, harus diisi semua ya. ini ya ibu-ibu ya, diisi. Yang paling penting adalah satu tadi tempat persalinan, dan kalau jenengan misal persalinan di puskesmas Ya. atau di layanan tingkat pertama, jenengan harus tahu. Misalkan nanti ada harus dirujuk, jenengan harus mau dirujuk di mana. Jadi yang dipikirkan dua, bukan hanya mau di mana, tapi juga kalau nanti butuh dirujuk kemana. Karena apa? Sering ya Bu ya ada keterlambatan rujukan ya Bu ya. Karena pada bingung sendiri, tidak direncanakan sebelumnya saat mau merujuk. Ini mau dibawa kemana ya? Rumah sakit mana ya? Wah, malah pada bingung, rujukan malah terlalu lama pengambilan keputusan. Selain itu yang penting adalah menyiapkan calon donor darah ya Bu ya. Oke, siap betul. Oh, kok agak loncat. Kenapa? Enggak apa-apa ya dokter, semua nanti akan dibahas. Jadi, kenapa setiap ibu hamil harus tahu golongan darahnya? Salah satunya bahwa setiap persalinan selalu ada resiko. Persalinan walaupun normal pun kita harus memikirkan resikonya juga dokter. Karena kadangkala persalinan semula ada dalam kondisi baik, tiba-tiba bisa memburuk karena perdarahan dan sebagainya. Sehingga apabila ibu-ibu tahu golongan darahnya, saat dibutuhkan donor darah, ibu sudah tahu. Siapa yang bicara? Ibu juga harus mempersiapkan donor darahnya siapa saja. Suami ditanya, Bu, golongannya apa? Kalau belum ada ke puskesmas, Bu, ya dicek loh dokter golongan Cek darahnya. golongan darah. Murah kalau mau cek golongan darah cuma 5.000 loh di puskesmas ya. Bawa aja ke puskesmas, dicek golongan darahnya sehingga kita tahu mempersiapkan darah yang akan dibutuhkan, siapa yang akan mendonorkannya. Yang Dilanjut penting dokter. siap. Selain itu Oke. juga untuk biaya persalinan Bu, jenengan kalau pakai BPJS berarti bisa dilakukan di tingkat pertama manapun ya Bu ya. Kalau persalinan BPJS normal. ya persalinan normal bisa dimanapun, di puskesmas Pati 1 24 jam juga, bidan jaga selalu standby. Kalau jenengan kapanpun akan melahirkan bisa di puskesmas Pati 1 atau jenengan sukanya di mana terserah. Yang penting jenengan sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Artinya Selain- gini ya dokter, Oh, ya, gimana, Bu? selama kehamilan, kalau jenengan sudah memulai memutuskan dan mendapat anugerah untuk hamil, sudah mulai menabung dokter. Oh, ya, iya. kebutuhannya tidak hanya persalinan loh dokter, kebutuhan baby itu Maaf, banyak belum banget tahu. ya. Nah, karena belum pernah dokter ya, jadi harus mulai menabung ya, mulai menabung untuk kebutuhan proses kehamilan sampai nanti persalinan dan perawatan bayi. Kalau bapak ibu memiliki BPJS, tolong dicek BPJS-nya berlaku atau tidak. Karena beberapa kasus mereka melahirkan di puskesmas Pati 1 dokter merasa bahwa BPJS-nya aktif, ternyata setelah kami cek BPJS-nya tidak aktif. Sehingga sangat disarankan baik itu BPJS iur maupun tidak iur untuk mengecek dengan apa? Datang saja ke Vaskes untuk berobat atau untuk periksa kehamilan sehingga bisa sekaligus dicek.
Ya, jangan lupa bayar BPJS-nya rutin sehingga saat dibutuhkan proses persalinan tidak bingung lagi, kartu bisa dipergunakan. Dan yang terakhir itu untuk tabungan ini, bila ibu-ibu menginginkan persalinan dengan menggunakan BPJS, siapkan saja fotokopi kartu BPJS, kartu KK, KTP, di fotokopi Bu, rangkap 2 supaya mudah ya, di staples di buku KIA paling belakang sehingga sewaktu-waktu ibu-ibu nanti akan melahirkan tidak usah bingung lagi. Suami mesti ditanya fotokopinya KK, KTP, mungkin ditanyakan seperti itu, tidak usah bingung lagi karena di belakang sudah lengkap semua. Gitu ya Ibu, monggo dilanjutkan Dokter Ami. Setelah tabulin biaya persalinan yaitu transportnya. Mungkin kalau di kota lebih gampang Nggak ada masalah Bu, ya, masalah. karena Kalau- banyak sekali kendaraan. Grab juga ada ya Grab Dokter juga ya. ada, Kalau- tinggal telepon. telepon, datang, ambulan pun juga siap, monggo silahkan. Kalau di desa ya yang sering Yang agak kesulitan ya karena kesulitan memang kalau di desa. transportasi agak Transportasi sulit. agak sulit. Kalau Tidak- di kota sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Tidak ada masalah sih. Kemudian yang terakhir Dokter, Yang terakhir adalah kesiapan perlengkapan untuk bayi dan ibu. Iya, Kayaknya Bu Anteng lebih tahu. ada ya. Apa aja nih, Kan Bu? belum ya. Dokter Ami dijelaskan, saya jelaskan ya supaya Dokter Ami Iya. juga persiapan besok kalau sudah menikah dan mau punya anak sudah harus dipersiapkan. Jadi Siap. persiapan yang terakhir ibu-ibu, ubo rampene orang melahirkan disiapkan. Nggih, Apa Ibu itu, Bu? siapkan tas ya, tas besar. Isinya peralatan bayi mulai dari popok, gedong, grito itu dipersiapkan semua dan jangan lupa apa dokter? Tutup kepala, Sarung tangan. sarung kaki itu untuk menghindari penguapan ya, suhunya Supaya turun ya, nggak kedinginan. nggak kedinginan bayinya. Itu dipersiapkan. Misalnya ada 4 set pakaian bayi lengkap ya, itu disimpan, disiapkan. Kemudian untuk ibunya juga harus dipersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Jarik paling tidak ya cepak 3 nanti kalau dibutuhkan. Pakaian yang atas, bagian atas yang ada kancingnya dokter. Karena nanti dipersiapkan untuk menyusui sehingga memudahkan untuk menyusui. Itu disiapkan semua. Celana dalam, softtek disiapkan. Terus handuk disiapkan, peralatan mandi baik ibu maupun bayi dipersiapkan. Masukkan dalam satu tas. Buku KIA juga dimasukkan dalam tas sehingga sewaktu-waktu mau melahirkan tidak bingung lagi. Semua sudah siap untuk berangkat. Saya kira sudah cukup ya Bu ya. Iya, Bu, sudah dokter semua ya. Sudah semua kok. Oh, sudah selesai semua. Oke, monggo diakhiri dokter. Ya, itu tadi kelas ibu hamil online dari Puskesmas Pati 1. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan memang bisa ditanyakan langsung. Kalau misalnya bidan desanya mungkin akan membuat grup WhatsApp. Atau nanti bisa tanya langsung ke bidan desanya juga boleh. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan masih bingung karena kita nggak bisa diskusi ya Bu ya ini ya. Bisa ketemu di puskesmas ya dokter Bisa kalau ketemu pas di periksa. puskesmas kalau periksa. Sebenarnya dari tadi saya juga salah sih Bu untuk masalah corona. Hindari menyentuh bagian muka kan jadi saya gini-gini. Nah itu hindari menyentuh bagian wajah, terutama hidung dan mulut. Pastikan tangan selalu bersih, pastikan makannya juga terjaga ya Bu ya. Oke, siap. Makannya harus 4 sehat 5 sempurna. Banyak minum buah-buah jeruk atau nanas yang banyak vitamin C dan di rumah dulu. Sementara di rumah dulu ya Bu ya. Iya, jangan main kemana-mana ya. Jaga kondisi selama kehamilan. Kami doakan semua ibu hamil sehat dan persalinan semua lancar, bayi dan ibu selamat. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.